nih denda atau nanti takutnya dikenakan surat cinta nih dari kantor pajak. Ya sih, harapan kita sih sebenarnya kita tidak memberikan surat cinta itu ya kepada wajib pajak. Kalau bisa wajib pajak tepat waktu ya kita mengarahkannya seperti itu ya Kak ya. Kayak gitu. Nah kemudian tadi Kak Ari juga nyampaikan bahwa pelaporan SPT tahunan sebelum tanggal 31 Maret ya Kak. Kemudian tambahan juga dari Kak Kristi tadi, kita sama-sama proaktif ya, baik itu wajib pajak sama petugas pajak. Kalau misalnya ada hal yang bingung silakan ditanyakan, karena sudah ada jabatan penyuluh pajak nih ya. Yang mungkin kalau ditanya semuanya tahu kali ya. Google-nya Google-nya kantor pajak nih, Google kantor pajak. Kalau tahun sebelumnya nih ya kita ngomong, tahun sebelumnya omsetnya sudah di atas 4,8, nah berarti kan di sini sudah ketahuan nih kalau sudah bukan UMKM karena penghasilannya sudah di atas 4,8 M. Jadi tahun berikutnya itu harus menggunakan perhitungan tarif normal Kak. Oke, tahun berikutnya berarti tahun ini dia nggak perlu tahun ya? Tahun ini sudah tidak bisa menggunakan PP 55 atau PP 23 ya. Oke, kalau misalnya nih Kak, ternyata anggaplah apotek tadi ya, di tahun berjalan ternyata omsetnya, anggaplah bulan Juni nih, ini kan udah bulan Juni ya, bulan Juni dia omsetnya udah sampai 4,8 miliar, anggaplah 5 miliar ya. Nah, untuk selanjutnya bulan Juli sampai Desember, apakah pakai tarif umum atau dia juga menyelesaikan pakai tarif yang PP 55 ini Kak Kristi? Kalau memang kita ngomong PPh-nya ya, kalau PPh-nya selesaikan dulu 1 tahun pajak. Oke, berarti dalam 1 tahun ini walaupun omsetnya udah di atas 4,8, dia masih bisa pakai yang 0,5%? Iya, katakanlah sampai bulan Juli 5M. Kemudian di bulan Desember usahanya bagus jadi 12M misalnya. Tetap dia hitungan all in dalam 1 tahun setiap bulannya setelah dijumlah itu sama dengan 12M kali 0,5%. Oke, berarti dia selesaikan dulu 1 tahun ini pakai 0,5%, baru peralihannya itu di tahun depan gitu. Betul. Jadi biar nggak bingung nanti orangnya juga. Jadi sebenarnya tuh pengenaan tarifnya itu nggak bisa berubah di tengah tahun ya. Harus selesaikan dulu 1 tahun, walaupun omsetnya udah di atas 4,8M, nanti tahun depan baru beralih ke tarif umum gitu ya. Oke, nah kalau tadi kan kita bahas berarti tadi udah memasuki kriteria orang pribadi itu atau usahawan itu udah mencapai 500 juta. Gimana sih Kak kalau misalnya wajib pajak tersebut mau melakukan pembayaran karena omsetnya udah di atas 500 juta Kak Ari? Kalau membayar, nah yang pertama dilakukan adalah buat billingnya dulu Kak. Jadi buat billing pajak, nah buat billingnya bisa nanti di akun DJP online-nya masing-masing, atau bisa mungkin kalau mengalami kesulitan bisa datang ke KPP atau bisa menghubungi layanan online dari kantor pajak masing-masing. Yang penting buat billing pajaknya dulu. Nah untuk pembuatan billing pajak nanti kode jenis pajaknya nanti dipilih yang 41128 atau PPh final namanya. Kemudian untuk kode jenis setorannya, nah ini khusus untuk yang UMKM berarti dipilih yang 420, itu pembayaran pajak PPh final UMKM yang disetor sendiri. Nah berarti itu baru buat billingnya. Nanti setelah buat billing bisa nih melakukan penyetoran. Penyetorannya bukan di kantor pajak. Nanti banyak yang salah arti nih. Jadi kalau bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Bayar pajak bisa ke bank, pakai ATM, ke kantor pos atau media lainnya. Dengan membawa billing tadi dengan kode billing. Mencatat kode billingnya ini. Mencatat kode billingnya. Sebenarnya agak sudah dipermudah ya pembuatan billing online lewat akun DJP online. Kemudian nanti tinggal setornya pun sebenarnya kita nggak perlu pindah kemana-mana ya. Kalau misal kita punya internet banking atau mobile banking, sebenarnya kita bisa bayar di tempat juga ya. Sebenarnya pemerintah semoga aja ya makin kedepannya makin mempermudah kita dalam urusan perpajakan ya, seperti itu. Jadi semakin mudah, semua orang pun mungkin warga negara Indonesia makin taat pajak seperti itu. Harapannya semoga lah ya. Karena pajak juga kan manfaatnya banyak ya buat Indonesia buat bangun Indonesia, buat sekolah, anak-anak, seperti itu. Kemudian tadi itu terkait pembayaran ya Kak Ari. Berarti harus punya akun DJP online dulu dong untuk wajib pajaknya ya?
Kalau mau buat billing pajak di di akun DJP online, berarti harus aktivasi dulu nih akun DJP online-nya. Oke, berarti bisa secara online ya untuk pembuatan kode billingnya tadi. Nah, kalau tadi itu terkait pembayaran ya, berarti sudah menyelesaikan satu tahap kewajiban, yaitu membayar pajak ketika kita sudah memenuhi kriteria tadi yang omsetnya di atas 500 juta ya Kak. Nah kemudian Kak, kalau misalnya ternyata dalam 1 tahun nih, saya punya toko baju, omset saya dalam 1 tahun tidak nyampe 500 juta. Udah saya catat nih per bulan, ternyata nggak sampai 500 juta. Kemudian tahun depannya ini, saya perlu lapor SPT tahunan nggak untuk penghasilan saya tahun ini? Jadi kalau untuk UMKM itu memang sistemnya pencatatan. Maka dicatat. Sampai dengan Desember katakan masih 400 juta. Tapi karena dia memiliki NPWP yang sifatnya aktif, selama NPWP adalah sifatnya aktif, dia wajib melaporkan SPT. SPT sifatnya wajib lapor. Untuk pembayaran dilihat masing-masing individunya. Nah, jadi karena dia terkena aturan 500 juta tidak usah bayar pajak, ya udah berarti dia nggak bayar, lapor aja. Berarti kewajibannya ada 2 tadi ya, bayar dan lapor. Kalau bayar itu opsional ya, ketika memang kita sudah memenuhi kriteria untuk pembayaran pajak, berarti kita ada pajak yang dibayarkan. Tapi kalau misalnya untuk pelaporan itu sifatnya wajib ya, wajib selama NPWP-nya aktif. Jadi yang dilaporkan apa nih Kak Ari? Yang dilaporkan atas penghasilannya selama setahun. Makanya tadi walaupun penghasilannya memang di bawah 500 juta, tetap harus buat catatannya Kak. Jadi tetap buat laporan pencatatan sederhana lah ya, tentang omset per bulannya selama 1 tahun. Nanti omsetnya itulah yang dilaporkan di SPT tahunan. Gitu. Nah, lumayan banyak sih ya pertanyaan saya. Kira-kira nih Kak, mungkin sebelum kita nutup podcast kita kali ini, ada nggak sih Kak masukan buat kawan pajak nih, supaya kan banyak juga nih sebenarnya sih Kak, karena sudah dipermudah segala hal lah ya dalam hal urusan perpajakan ya, walaupun kita sebenarnya anggaplah ini reformasi perpajakan, walaupun tidak langsung 100% mulus semuanya, tapi kan perlu tahapan-tahapan untuk perubahan itu ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak masukan untuk wajib pajak khususnya UMKM nih? Gimana sih langkah-langkah mereka supaya mereka tuh bisa taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya mereka, Kak Tristi? Sebenarnya kalau mau taat, sekarang kan sudah banyak kemudahan ya. Kami sebagai penyuluh sama semua pegawai pajak lah sebenarnya lebih ke minta masyarakat itu lebih aware, lebih proaktif lah ya. Proaktif. Kalau memang ada yang meragukan, silakan ditanya, ya kan. Kalau memang ada isu-isu yang katanya begitu, katanya begini, silakan ditanya juga. Jadi tuh infonya nggak simpang siur. Karena memang ada yang bilang masa sih nggak bayar pajak gitu loh. Karena takut kan pajak tuh harus dibayar. Ya enggak, kita kan lihat sesuai dengan kondisi dan aturannya apa gitu. Kalau dari Kak Ari ada nggak Kak masukan Kak dari untuk kawan pajak? Masukan mungkin ini ya Kak, kalau misalnya memang ada perubahan data nih atau perubahan kondisi wajib pajak, kadang kan kita nggak tahu ya, mungkin ada yang sudah pensiun atau ada data alamatnya ganti. Nah itu segera laporkan ke kantor pajak atau bisa lewat yang online. Cuma tetap harus dilaporkan karena datanya ini harus update terus nih kantor pajak. Jadi kalau misalnya ada informasi terbaru itu bisa dikirimkan ke alamat wajib pajak seperti itu. Terus mungkin ini ya Kak, mengingatkan kembali, ini kan terkait pelaporan tadi ya. Untuk pelaporan terutama untuk orang pribadi nih, jangan sampai terlambat lapor Kak. Jadi kalau untuk kewajiban lapor ini kan wajib ya, setiap wajib pajak yang NPWP-nya aktif. Nah, untuk orang pribadi ini kami ingatkan kembali kalau untuk pelaporan itu batasnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau misalnya tahun pajaknya normal, batas pelaporannya itu bulan Maret di tahun berikutnya gitu. Jangan sampai kelewat bulan Maret nih. Karena kalau misalnya terlewat tidak sesuai dengan syaratnya atau ketentuannya, itu nanti ada dikenakan sanksi Kak atas keterlambatan. Daripada dikenai sanksi sebelum tanggal 31 Maret, berarti untuk yang pribadi ya, silahkan lapor SPT tahunannya. Kalau misalnya bingung, sebenarnya kantor pajak sudah
buka asistensi pelaporan ya Kak ya? Iya. Iya. Jadi silakan datang ke kantor pajak terdekat atau terdaftar sebelum tanggal 31 Maret ya Kak, untuk melakukan pelaporan SPT tahunannya ya, untuk melaporkan penghasilannya selama 1 tahun kemarin ya. Iya. Oke. Kemudian mungkin bisa ini kali ya Kak, masukan buat, ada nggak sih khusus pencatatan untuk UMKM? Caranya seperti apa? Atau cukup sederhana mencatat omset dia per bulan atau gimana Kak? Untuk UMKM, Kak Kristi? Sebenarnya sederhana aja. Yang penting yang namanya omset itu tidak dikurangi apa-apa. Hari ini saya kerja jualan, tadi kita contohnya obat ya. Total penjualan obat dari mesin kasir hari ini 20 juta. Ya udah itulah omset. Catat 20 juta. Oke. Udah begitu aja. Atau misalnya nggak sempat catat harian, kalau ada yang pakai mesin kasir kan bisa langsung kelihatan tuh omsetnya berapa ya. Saya yang penting itu omset per bulan. Per bulan ya. Per bulan aja. Minimal sebulan sekali mencatat lah ya. Minimal sebulan sekali. Kalau sehari sekali mungkin agak merepotkan. Ya mungkin sebulan sekali menyediakan waktu ya untuk menyatat berapa sih omset kita per bulan ini berapa sih? Kalau yang udah pakai mesin kasir otomatis muncul ya Kak ya. Iya. Berapa gitu. Oke. Berarti masukan dari Kak Ari dan Kak Kristi ini pertama tadi secara rutin bikin laporan bulanan ya. Laporan apa sih namanya? Pencatatan lah ya, pencatatan omset, supaya nanti di awal tahun kita mungkin wajib pajak nggak terlalu kewalahan harus flashback lagi ke belakang 1 tahun kemarin berapa ya omset saya bulan Januari ya, bingung gitu ya. Kemudian mungkin pembayaran pajak tadi ya, kalau bisa tepat waktu ya Kak ya. Kalau misalnya memang udah omsetnya di atas 500 juta ya. Oh ya. Kan dibayar. Dibayar kapan sih Kak jatuh temponya Kak Ari? Kalau jatuh tempo pembayaran yang khusus untuk UMKM itu tanggal 15 bulan berikutnya. Oh, tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi jangan sampai terlambat nih Kak, karena kalau terlambat karena kan untuk UMKM ini kan tidak ada kewajiban pelaporan tiap bulan. Jadi ketika melakukan pembayaran itulah pelaporannya ya. Jadi jangan sampai terlambat, karena nanti ketika terlambat ada lagi nih denda atau nanti takutnya dikenakan surat cinta nih dari kantor pajak. Ya sih, harapan kita sih sebenarnya kita tidak memberikan surat cinta itu ya kepada wajib pajak. Kalau bisa wajib pajak tepat waktu ya kita mengarahkannya seperti itu ya Kak ya. Kayak gitu. Nah kemudian tadi Kak Ari juga nyampaikan bahwa pelaporan SPT tahunan sebelum tanggal 31 Maret ya Kak. Kemudian tambahan juga dari Kak Kristi tadi, kita sama-sama proaktif ya, baik itu wajib pajak sama petugas pajak. Kalau misalnya ada hal yang bingung silakan ditanyakan, karena sudah ada jabatan penyuluh pajak nih ya. Yang mungkin kalau ditanya semuanya tahu kali ya. Google-nya Google-nya kantor pajak nih, Google kantor pajak. Oke, luar biasa sekali penjelasan Kak Ari sama Kak Kristi hari ini. Makasih banyak Kak Kristi dan Kak Ari sudah meluangkan waktunya untuk hadir di episodenya Tekstix kali ini. Jadi Kak, kita ini ada jargon Tekstix. Tekstix, ngotak, ngatik, pajak, boleh bareng nggak Kak? Ayo. Kita adep kemana ya? Adep kesana kali ya? Nunggu apa dari aku ya Kak? Oke. Tekstix, ngotak, ngatik, pajak. Bye-bye. Nah, kawan pajak, itulah tadi ngotak-ngatik pajak kita bersama Kak Kristi dan Kak Ari. Seperti yang kita tahu, UMKM itu punya peranan penting untuk perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah untuk penyerapan tenaga kerja, kemudian untuk penyerapan kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, kalau disimpulkan nih, tadi ngotak-ngatik pajak kita bahwa tahun ini kabar gembira, masih menjadi kabar gembira ya untuk UMKM kita, bahwa jika omset kita masih di bawah 500 juta untuk usahawan orang pribadi, itu masih tidak dikenai pajak penghasilan sebesar 0,5% dari omset kita per bulan. Jadi ini mungkin menjadi bukan tolak ukur sih, semangat lah ya buat kawan-kawan UMKM bahwa ada insentif nih dari pemerintah untuk kawan-kawan UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta bahwa tidak perlu lagi membayarkan pajak penghasilan sebesar 0,5% tadi. Nah, kawan pajak, kalau disimpulkan dari Kak Kristi dan Kak Ari tadi bahwa harapannya dengan adanya aturan terbaru ini membuat kawan-kawan UMKM itu semakin taat pajak. Yang pertama, saran dari Kak Kristi dan Kak Ari adalah untuk melakukan pencatatan per bulan
berapa sih omset kita per bulan, setiap bulan, seperti itu. Itu silakan dilakukan pembuatan pencatatan kita. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kawan pajak sudah mencapai 500 juta, omset per bulannya berarti sudah memiliki kewajiban untuk pembayaran pajak PPh final PP 55 tadi. Nah, jangan lewat dari tanggal 15 bulan berikutnya untuk melakukan penyetoran PPh final tadi. Kemudian yang ketiga, kawan pajak kalau bisa jangan lewat dari tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan kawan pajak. Kemudian yang keempat tadi saran dari Kak Ari dan Kak Kristi, silahkan konsultasikan apapun permasalahan perpajakan kawan pajak ke kantor pajak terdekat atau terdaftar, karena kami semua terbuka kepada kawan pajak untuk melakukan konsultasi. Nah, sampai jumpa di episode teks ngotak ngatik pajak berikutnya. Sampai jumpa.